Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Siang. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan siswa SMK 1 Wadareja, Jawa Tengah berhasil memanen melon golden dan melon madu di Desa Madura, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Budidaya dan panen melon golden dan melon madu ini terjadi atas kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan PLN Sektor Majenang. Kegiatan penanaman hingga panen melon golden dan melon madu dilakukan oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan siswa SMK 1 Wadareja yang dibimbing langsung oleh Sukadi dan Rosim selaku Ketua Petani Hortikultura. Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, perwakilan dari PLN Sektor Majenang, dan pemerintah Desa Madura. Hal ini dapat terlaksana atas kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan PLN Sektor Majenang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Supriyono, mengatakan ia ingin agar pemerintah Desa Madura ikut mendukung budidaya melon golden dan melon madu, serta memajukan perekonomian warga Desa Madura, terutama saat masa pandemi. Perlu digarap secara serius, apalagi teman-teman dari IPB juga mendukung, baik teknis budidaya maupun pasar. Jadi tidak ada kata tidak untuk Pak Kades Madura mengembangkan potensi ini dari sisi budidaya, pasar, dan pariwisata. Luar biasa apabila desa ini kuat menganggarkan. Informasinya tahun kemarin sudah menganggarkan tapi ketabrak pandemi. Jadi semoga di tahun yang datang potensi ini bisa tergarap dan teman-teman dari IPB masih semangat ya. Sementara itu, perwakilan PLN Sektor Majenang, Bima, mengatakan sangat senang dengan program ini karena para petani dapat merasakan penggunaan listrik sehingga meringankan beban biaya ketimbang menggunakan BBM. Dengan kita bisa sampai di kebun melon golden ini, alhamdulillah bisa lebih bermanfaat gitu kan. Artinya listrik yang biasanya hanya menyuplai desa-desa, sekarang sampai ke petani pun bisa merasakan. Yang tadinya petani itu memakai bensin mungkin ya kan, bisa kita layani dengan listrik dan mudah-mudahan dari sisi finansial bisa menekan harga produksi gitu kan gitu Pak. Jadi mudah-mudahan bukan hanya sampai sini saja kerjasama antara PLN dan teman-teman Gapoktan dan dari Dinas Pertanian, mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih erat lagi silaturahmi kita dan banyak lagi petani-petani yang bisa menikmati program kita yang namanya elektrifikasi untuk agrikultur. Diharapkan kerjasama antara PLN dan Dinas Pertanian berlanjut agar para petani lainnya dapat merasakan program elektrifikasi pada sektor agrikultur. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Suryanto melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai elektrifikasi agrikultur, cara PLN bangkitkan perekonomian akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami Bapak Agung Siswoyo selaku manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Majenang dan Bapak Rosim Nuzamzam selaku Ketua Hortikultura Kabupaten Cilacap. Selamat siang Pak Agung dan Pak Rosim. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Pak. Oke, sekarang saya akan bertanya dulu kepada Bapak Agung ya Pak ya. Baik, siap. Oke. Pak Agung, apa sebenarnya elektrifikasi agrikultur? Karena sebenarnya masih banyak masyarakat yang hingga saat ini belum mengetahui tentang hal ini. Baik, terima kasih Mbak Banu. Kami sampaikan bahwa dari PLN saat ini melalui program elektrifikasi agrikultur ini adalah sasaran kami ingin membantu dan mendorong memajukan para petani. Seperti yang kita ketahui bahwa identiknya kebun ladang itu jauh dari akses listrikan sebelumnya ya, jauh dari rumah, akan ada kebun tersebut yang belum ada pengairan sehingga mereka itu para petani ini seringnya menggunakan pompa misalkan menggunakan BBM. Nah kali ini PLN hadir bahwa listrik tersebut bisa dinikmati oleh para petani tersebut dengan memanfaatkan listrik untuk misalkan pompa pengairan ataupun penerangan di kala malam hari dan juga untuk akses lainnya. Seperti itu Mbak.
Oke, berarti bisa dikatakan listrik sudah memang hadir juga di sawah-sawah dan pertanian ya Pak ya? Betul sekali. Jadi ada beberapa program sebenarnya elektrifikasi agrikultur itu. Yang pertama itu super panen. Jadi sebenarnya ini sudah banyak dilakukan juga oleh PLN ya di Jawa, Madura, Bali ini. Dan juga ada lagi namanya super electric chicken. Ini kita sasar untuk para peternak ayam. Dan juga ada namanya akuisisi dedielisasi. Jadi memang harapan kami pemerintah mendorong agar masyarakat ini bisa lebih efisien dan juga lebih ramah lingkungan seperti itu. Berarti bisa dipastikan listrik ini penggunaannya jauh lebih murah ya Pak ketimbang para petani menggunakan BBM. Betul sekali Mbak Banu. Dari pengalaman, riset maupun yang sudah membuktikan ketika mereka beralih dari BBM ke listrik, itu penghematannya bisa mencapai 30 sampai 40%. Kami sudah mendapatkan banyak testimoni dari pelanggan, dari misalkan dari resmil ya, yang tadinya menggunakan diesel, terus menggunakan listrik, yang terus pompa air yang tadinya menggunakan diesel, menggunakan listrik, penghematannya jika dibandingkan apple to apple dalam rupiah itu bisa sampai 40% per bulannya. Oke, berarti sangat menguntungkan ya Pak ya sebenarnya untuk para petani menggunakan listrik ini ya Pak ya? Betul sekali demikian. Oke, lalu tujuan sendiri Pak dari program elektrifikasi ini seperti apa Pak? Baik, tujuannya adalah sebagai berikut, Pak Banu. Jadi kita sampaikan bahwa seperti yang kita ketahui di era pandemi ini semua sendi perekonomian itu berdampak. Nah, tetapi ada satu yang menarik bahwa di sisi khususnya sektor pertanian ini justru mengalami hal yang sangat bagus, trennya bahkan meningkat. Nah, di sini pemerintah menugaskan PLN dalam hal ini untuk apa yang bisa dilakukan PLN untuk bisa mendorong dan memajukan para petani tersebut. Salah satunya adalah menggunakan listrik untuk kebutuhan pertaniannya. Seperti itu. Oke, baik Pak Agung. Sekarang saya akan beralih sebentar ke Pak Rosim ya Pak ya. Ya, Oke, Pak Rosim. Kan Pak Rosim ini sebagai Ketua Hortikultura Kabupaten Cilacap nih Pak. Apa perbedaannya dari petani perkebunan biasa dengan petani hortikultura Pak? ya terima kasih Mbak. Saya melaporkan. Sebenarnya tidak ada bedanya Mbak. Memang kalau kami di hortikultura membidangi buah dan sayur. Berarti di situ kita itu tetap sama. Kita itu di dalamnya sama, tapi adalah petani hortikultura Kabupaten Cilacap itu kita udah dibikin, udah istilahnya udah ada perkumpulannya. Jadi kami mempunyai namanya PHC, Petani Hortikultura Kabupaten Cilacap yang sekarang berkecimpung di bidang buah dan sayur seperti itu. Oke, berarti memang spesialis untuk buah dan sayur ya Pak ya? Ya. Oke, lalu bagaimana nih Pak cara Pak Rosim untuk menarik masyarakat agar tertarik untuk ikut dalam kegiatan ini Pak? Ya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah saya setelah menjadi Ketua Petani Hortikultura Kabupaten Cilacap, saya membuat agenda-agenda di bidang sayuran yang berhubungan dengan kebutuhan pertanian. Karena di Cilacap itu ada sentra pertanian. Ada dari cabenya, kita ada melon golden yang sekarang lagi viral, kita ada bling-bling madu, ada jamu kristal. Itu adalah andalan-andalan dari kami, termasuk kita ada manggis juga. Itu adalah salah satu komoditi andalan hortikultura Kabupaten Cilacap. Seperti itu, Mbak. Oke, lalu untuk proses dari penanaman hingga panen itu biasanya dibutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ya, untuk penanaman melon golden itu untuk bibitan kita 10 hari ya, Mbak. Untuk dari nanam sampai metik kita 65 hari sampai 75 hari itu udah siap panen. Itu untuk melon golden. Oke, berarti yang saat ini jadwal-jadwal panen dari masing-masing sayuran dan buah itu berbeda-beda ya Pak ya? Ya, sekarang berbeda-beda. Sekarang kita cabai agak jeda sedikit. Kita yang terus berlanjut itu adalah dari jenis pepaya. Pepaya kita berlanjut. Kita buah naga kita jeda dulu. Terus kita manggis sekarang lagi ada cuma sedikit karena kita musim di daerah kita sekarang kan kayak belum bersahabat lah, kayak ada komoditi yang sekarang menjadi andalan, sementara sekarang yang lagi viral itu sekarang golden melonnya Kabupaten Cilacap, seperti itu. Oke, baik Pak Rosim. Sekarang kita akan beralih lagi Pak ke Pak Agung.
Oke, Pak Agung, dalam program elektrifikasi agrikultur ini, PLN sejauh ini bekerja dengan instansi mana saja, Pak, untuk membuat program ini berjalan? Baik, terima kasih Mbak Banu. Jadi yang pertama kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian ya, dengan Pak Sugiono, Dinas Pertanian Cilacap. Maksud dan tujuan kami adalah seperti yang kami utarakan, dan alhamdulillah disambut sangat baik. Ternyata memang arahnya sama, bahwa dari pertanian pun bergerak ke arah yang sama. Nah, berikutnya kami juga berkoordinasi dengan para pemerintah daerah. Dalam hal ini ada kelompok tani yang diketahui oleh Pak Haji Rosim. Nah, kami sosialisasi ke mereka, dan alhamdulillah disambut sangat baik. Nah, ini ada satu program yang sangat luar biasa dari pemerintah. Nah, kemarin kami realisasikan di kebun melon golden Pak Haji Rosim ya. Nah, itu kedepannya juga prospeknya sangat bagus, karena rencananya akan menggunakan greenhouse ya. Nah, ini tentunya akan PLN sangat mendukung sekali, dan juga sangat diperlukan. Kalau misalkan ada greenhouse, kalau tidak ada listrik, tentunya akan sangat repot. Demikian. Oke, berarti PLN juga bekerja sama dengan pemerintah desa ya Pak ya untuk memajukan ini, karena kan Pak Rosim berada di Kabupaten Cilacap saat ini. Ya. Betul sekali, Mbak Banu. Demikian. Oke, lalu untuk daerah mana saja nih Pak yang nantinya akan mendapatkan program elektrifikasi agrikultur ini? Baik, jadi sebenarnya harapan kami kita bisa di semua daerah yang membutuhkan. Nah, untuk tahap awal ini kemarin kami pertama di Desa Madura, terus kemarin kami bersama dari Musbika dan Pak Bupati juga di Desa Tambak Sari. Nah, ada satu lagi itu di daerah Pesahangan ya, di kebun durian. Seperti itu, Mas. Harapannya ke depan nanti semua yang membutuhkan kami siap mendukung dan membantu untuk sisi infrastruktur ketenagalistrikannya, Mbak Banu. Oke, baik Pak Agung dan Pak Rosim, kita akan jeda sebentar Pak. Ya pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan hadir kembali usai jeda. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung bersama kami Bapak Agung Siswoyo selaku manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Majenang, dan juga Bapak Rosim Nuzamzam selaku Ketua Hortikultura Kabupaten Cilacap. Oke Pak Agung dan Pak Rosim, akan kita lanjutkan lagi dialog kita Pak. Baik, Ya. siap, Mbak. Oke, sekarang saya akan ke Pak Rosim dulu ya Pak ya. Ya. Oke Pak, apakah sejauh ini ada bantuan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah desa dalam program elektrifikasi agrikultur ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat diterima itu yang sangat bagus. Untuk sekarang saya mengucapkan terima kasih juga ini untuk bantuan-bantuan yang telah mungkin saya terima atas nama kelompok tani Sari Mukti Desa Madura, yaitu saya juga ucapkan terima kasih ini ke Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, beliau Pak Priyono. Terima kasih juga kepada Bupati Cilacap yang telah menyupport kami petani-petani desa. Mudah-mudahan ke depan kami karena membutuhkan greenhouse itu yang ditunggu-tunggu dari dulu, mudah-mudahan dengan adanya live ini kami bisa menerima bantuan yang untuk pemberdayaan pertanian yang menuju era modernisasi. Seperti itu, Pak. Oke Pak, lalu untuk penggunaan lahan Pak, untuk penanaman, proses penanaman hingga panen para semua buah dan juga sayuran yang ada di Desa Madura ini menggunakan lahan siapa Pak? Apakah dipinjamkan oleh pemerintah desa ataupun diberikan atau seperti apa Pak? Ya, untuk lahan kami ini petani-petani Sari Mukti Desa Madura ini kita istilahnya sewa lahan. Sewa lahan milik petani, karena maaf kalau petani tidak semuanya punya lahan, tapi petani tetap ingin berkarya. Kami ini untuk menanam melon golden ini kami menyewa lahan miliknya tani. Jadi saya sekarang ada di posisi di kebun melon golden ini, kami adalah di kebunnya kelompok tani Sari Mukti. Maka dari itu ke depan mudah-mudahan pemerintah bisa memfasilitasi untuk lahan-lahan biar kami selaku petani bisa untuk menggarapnya. Seperti itu Mbak.
Oke, untuk penghasilan sendiri Pak, apakah menjanjikan Pak dengan adanya elektrifikasi agrikultur ini Pak, bagi para petani? Ya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah ini mungkin kegiatan saya dengan PLN mungkin kategori baru ya. Alhamdulillah baru minggu ini kita kedatangan manajer PLN Mas Agung. Sekarang sudah berdiri tegak di kebun, di persawahan, yang listrik yang udah menyala itu berkat kerjasama kegiatan mungkin Dinas Pertanian dengan PLN. Maka dari itu mudah-mudahan ke depan petani sangat terbantu dengan bergantinya BBM ke listrik. Maka dari itu kami mengharap pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap walaupun Kementerian Jakarta untuk bisa membantu alat-alat yang berhubungan dengan listrik. Seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa dikatakan sejauh ini penggunaan listrik yang ada di Desa Madura untuk proses penanaman dan panen buah serta sayur ini sangat terbantu ya Pak ya? Ya, sangat terbantu sekali. Mudah-mudahan ini masyarakat diperkenalkan oleh PLN lebih mengerti, lebih tahu betapa untungnya BBM ke listrik. Karena memang kalau belum tahu dan belum ada istilahnya petunjuk-petunjuk untuk petani, maka mungkin petani kurang paham. Maka dari itu mudah-mudahan ini dengan adanya kegiatan PLN bertani, mudah-mudahan petani semakin mengerti akan gampangnya menggunakan PLN seperti itu, Mbak. Berarti sudah dirasakan ya Pak ya, kan tadi Pak Agung sempat bilang bahwa penggunaannya bisa menghemat hingga 40%. Berarti apakah sudah bisa dirasakan Pak oleh para petani? Ya mungkin ya Mbak, karena maaf ya, ini kita terus terang aja. Karena ini program baru masuk ya, mungkin kita semacam percobaan, uji coba ya. Mungkin ke depan mudah-mudahan bisa terbantu kami dengan adanya kegiatan PLN ini. Itu Mbak. Oke, baik. Lalu pada saat panen melon golden ini Pak, kan sempat ada mahasiswa ITB yang ikut menanam hingga proses panennya Pak. Nah itu bagaimana Pak? Apakah memang di proses penanaman atau panen juga ini bisa melibatkan mahasiswa yang sedang PKN atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini benar. Ini saya kedatangan dua insinyur-insinyur muda. Dia adalah insinyur muda asal Jakarta dan luar Jawa. Dia adalah Mas Akbar dan Mas Dodi. Beliau belajar di Profesor Sukadi di kelompok tani Syari Mukti Madura. Beliau namanya petani tersesat. Dia udah tenar di melon goldennya. Jadi dia istilahnya mencari ilmu di daerah Desa Madura dan bahkan sekarang dia menjadi trader. Di daerah saya sekarang berdiri Sekolah Tani Indonesia. Sekarang udah berjalan. Alhamdulillah sekarang lagi menanam semangka golden dalam lahan 10 hektar. Mudah-mudahan lahan yang digagas oleh Profesor Sukadi dan Insinyur Dodi dan Insinyur Akbar dan bersama petani hortikultura Kabupaten Cilacap bisa berjalan dengan lancar dan dapat dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Pemerintahan Pertanian Kementerian Jakarta. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Agung, saya ingin bertanya Pak, berarti dengan adanya para mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor yang ikut serta dalam program elektrifikasi agrikultur ini, PLN juga bekerja sama ya Pak dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia Pak? Terima kasih Mbak Banu. Jadi memang tadi yang saya sampaikan bahwa ini kebetulan pas sekali programnya. Jadi ketika kami sosialisasi di sana kebetulan ada Mas Akbar ya dari IPB. Beliau secara riset dan juga ingin mendedikasikan ilmunya terutama di dunia pertanian. Nah, pas sekali dan kami pun dari PLN ingin juga memajukan pertanian dengan program elektrifikasi ini. Jadi sebenarnya kita kerjasama yang tujuannya sama dan bertemu di lapangan seperti itu, Mbak Banu. Dan sebenarnya ada salah satu juga yang ingin kami sampaikan, harapan kami, misi kami bahwa ada suatu nilai yang mungkin tidak terukur ya, intangible, yaitu bahwa kami ingin merubah paradigma dan juga pemikiran terutama generasi milenial bahwa harapannya dengan adanya elektrifikasi agrikultur ini dengan berbagai teknologi dan juga kemudahan listrik tadi, kita dapat merubah paradigma bahwa bertani itu sekarang itu modern dan asik seperti itu.
Oke, berarti memang seperti ya keinginan Presiden Joko Widodo ya Pak ya, yang ingin mengubah mindset masyarakat muda untuk tetap bertani di saat seperti ini. Betul sekali. Oke, berarti ini bisa dikatakan jadi karena salah satu inisiasi dari Presiden juga Pak, program elektrifikasi agrikultur ini atau seperti apa? Betul Mbak Banu. Jadi sebenarnya ini adalah turunan dari program dari pemerintah ya, masing-masing kementerian dan juga kami terutama di bawah Kementerian BUMN itu PLN diminta apa sih sebenarnya yang bisa digunakan atau program apa yang bisa digulirkan untuk mendukung sektor-sektor yang dapat meningkat dan berkembang terutama di era pandemi ini. Nah, elektrifikasi agrikultur ini salah satu program dari pemerintah pusat melalui PLN untuk mendorong para petani agar bisa lebih maju dan lebih berkembang. Begitu, Mbak. Berarti apakah sudah terlihat Pak dengan adanya program ini para milenial, para anak muda sudah mulai tertarik untuk ikut terjun ke dalam dunia pertanian Pak? Oke, sangat menarik ini pertanyaannya ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan juga Pak Rosim, untuk di Majenang ini khususnya memang baru awal ya Mbak Banu. Kalau kita lihat yang sudah sangat berkembang dan sudah sangat mature itu sudah banyak sebenarnya di Jawa Timur, di Banyuwangi ada pertanian buah naga ya yang sudah sampai kualitas ekspor. Kalau di Kabupaten Cilacap itu ada di sektor tambak udang ya di pesisir pantai selatan, nah itu juga kualitas ekspor ya. Nah itu juga terlibat rekan-rekan anak-anak muda yang berkontribusi seperti itu Mbak Banu. Kalau di Majenang sendiri memang awal harapannya tadi yang disebutkan Pak Rosim ini dapat melibatkan banyak pihak ya, dan juga sudah dibuka kelas kerjasama dengan Mitra Tani Indonesia Pak Haji ya. Nah harapannya itu kita saling sinergi berkolaborasi sehingga efeknya itu luar biasa seperti itu Mbak. Oke, lalu apakah PLN mempunyai target tersendiri Pak untuk program kali ini? Apakah harus misalkan para petani milenial harus terkumpul sebanyak misalkan 1.000 orang atau seperti apa Pak? Baik, kalau untuk di sisi PLN, target kami adalah pertumbuhan dari sisi pemakaian energi listrik, Mbak Banu. Jadi kita ada namanya ukuran pertumbuhan penjualan ya. Nah, pertumbuhan penjualan ini alhamdulillah melalui program pemerintah juga bahwa listrik khususnya di Jawa, Madura, Bali ini suplainya melimpah. Kita siap mensupport kelistrikan dimanapun untuk sektor apapun seperti itu. Nah, target kami adalah pertumbuhan penjualan KWH tersebut. Sehingga harapannya dengan adanya elektrifikasi agrikultur ini dapat mengkonversi yang tadinya menggunakan BBM beralih menjadi listrik. Seperti itu, Mbak. Oke, karena berarti bukan hanya mengurangi tapi juga bisa membangkitkan perekonomian ya Pak ya? Betul, betul sekali. Oke, lalu harapan Pak Agung dengan adanya program ini Pak? Baik, terima kasih. Harapan kami semoga ini dapat terus berkembang ya. Tidak cuma di desa Madura, tetapi di seluruh desa yang ada di wilayah kerja khususnya di UP3 Cilacap ya, dan kami khususnya di ULP Majenang. Dengan adanya ini harapan kami petani maju, semakin banyak yang berkembang di sektor pertanian juga, dan harapannya adalah ke depan kita sama-sama tumbuh perekonomian semakin meningkat begitu. Terima kasih. Lalu untuk Pak Rosim Pak, harapan Pak Rosim dengan adanya program ini Pak? Ya, Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya program PLN bersama pertanian, kami mengharap ke depan mudah-mudahan petani bisa terbantu dengan segala keterbatasan kami petani. Mudah-mudahan di era globalisasi ini petani bisa maju seperti ya kita meniru dari luar negeri aja ya. Mudah-mudahan karena petani kita itu sekarang sudah pada pintar, pada modern. Bahkan kami menciptakan lapangan-lapangan kerja dengan ide-idenya sendiri. Bahkan di daerah Kabupaten Cilacap, karena kami adalah daerah termasuknya penghasil buah dan sayur, kami ingin menjadikan bahwa ke depan petani hortikultura Kabupaten Cilacap akan bergabung dengan Pasar Tani Indonesia untuk menjual produk-produk pertanian dari Cilacap bisa ke mancanegara dan bahkan ke luar negeri. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti harapan kita semua sektor pertanian nanti ke depannya bisa menjadi sektor yang disukai oleh milenial ya Pak, dan bisa menjadi membantu segi penghasilan juga ya Pak? Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung Siswoyo selaku manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Majenang dan juga Bapak Rosim Nuzamzam,
selaku Ketua Hortikultura Kabupaten Cilacap atas waktunya di siang hari ini, Pak. Baik, terima kasih sama-sama Mbak Banu.